Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Misalia Santaka Firdausi, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, teman-teman, di sini aku mau jelasin tentang bahan alam sebagai imunodulator di masa pandemi. Nah, jadi teman-teman, tubuh itu memiliki sistem terintegrasi yang bekerja melindungi tubuh dari infeksi. Nah, yang lazim dikenal sebagai sistem imun tubuh. Nah, jadi sistem imun tubuh itu apa? Sistem imun tubuh adalah sistem yang melindungi tubuh kita dari infeksi dengan memproduksi molekul protein yang disebut dengan antibodi yang mengikat antigen agen infeksi. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, sindrom coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 itu membutuhkan masa inkubasi selama beberapa hari hingga 2 minggu untuk menimbulkan gejala seperti demam, kelelahan, dan batuk kering. Nah, dalam kasus yang berat dapat disertai pneumonia, sindrom pernafasan akut, kegagalan multi organ termasuk ginjal hingga dapat menyebabkan kematian. Nah, sebagaimana proses infeksi pada umumnya, tubuh manusia itu dapat melakukan perlawanan dengan respon imun. Nah, jadi respon imun ini tuh akan bekerja terhadap adanya virus corona ini, baik imunitas bawaan maupun imunitas adaptif. Nah, mereka itu bekerja secara sinergis dalam respon imun terhadap virus. Nah, respon terhadap virus ini yang efektif itu dari inang dijalankan oleh sistem kekebalan bawaan. Nah, dan kekebalan adaptif melalui produksi berbagai sitokin, proinflamasi dan aktivasi sel T, CD4, dan sel CD8+. Nah, teman-teman, dari tadi kan kita udah bahas tentang sistem imun. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang apa itu imunodulator. Nah, sebelum itu aku mau jelasin sedikit tentang pandemi COVID. Jadi, pandemi COVID-19 ini tuh membawa peluang dan tantangan bagi para peneliti untuk menemukan pengobatan yang efektif, termasuk bersumber dari herbal obat atau tanaman obat. Nah, berbagai produk alam yang telah diteliti itu sebenarnya memiliki aktivitas imunodulator. Dalam sejumlah penelitian, meski terbatas pada studi in vitro, in vivo, dan in ovo telah melaporkan komponen bioaktif makanan dan herbal dapat melawan virus influenza dan SARS-CoV-1 juga sebagai imunodulator. Nah, dari tadi kan imunodulator. Jadi sebenarnya apa sih imunodulator? Nah, ini dijelaskan oleh Spellman pada tahun 2006. Imunodulator adalah senyawa yang mengubah aktivitas sistem imun tubuh dengan dinamisasi regulasi sel-sel seperti sitokin. Itu, teman-teman. Nah, teman-teman, kan kita udah tahu apa itu imunodulator. Jadi, sekarang gimana sih cara kerja imunodulator itu? Jadi, cara kerja imunodulator itu ada 3, teman-teman. Ini dijelaskan oleh Katzung di bukunya dalam tahun 2007. Jadi, cara kerja yang pertama itu mengembalikan fungsi imun yang terganggu atau imunorestorasi. Cara kerja yang kedua itu memperbaiki fungsi sistem imun atau imunostimulasi. Dan cara kerja yang ketiga itu menekan sistem imun atau imunosupresi. Nah, imunodulator itu digunakan terutama pada penyakit-penyakit imunodefisiensi. Teman-teman, jadi di Indonesia sendiri ini obat-obatan herbal itu dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu jamu, kemudian ada obat herbal terstandar, dan yang ketiga itu ada fitofarmaka. Nah, di sini tuh ada contoh-contoh bahan alam yang telah diteliti dalam jurnal-jurnal terdahulu yang memiliki potensi sebagai antivirus. Contoh yang pertama ini ada temulawak atau curcuma longa. Jadi bentuk sediaannya itu dibikin seperti ekstrak temulawak. Nah, hasilnya ini tuh peningkatan aktivitas makrofag. Yang kedua ini ada bunga rosella atau Hibiscus sabdariffa. Nah, bentuk sediaan yang diteliti itu serbuk bunga rosella. Hasilnya itu dapat meningkatkan jumlah neutrofil. Yang ketiga itu ada bawang putih atau Allium sativum. Bentuk sediaannya itu ada ekstrak bawang putih. Nah, hasilnya yang dari penelitian ini itu aktivitas anti-avian influenza virus H9N2 pada sel
MDCK dan embrio ayam. Nah, selanjutnya ini ada jahe. Jahe itu nama latinnya yaitu Zingiber officinalis. Bentuk sediaannya itu ekstrak jahe. Nah, ini tuh memiliki aktivitas anti-avian influenza virus H9N2 pada sel MDCK dan embrio ayam. Nah, yang terakhir ini juga ada ginseng. Sebenarnya masih banyak lagi sih teman-teman, tapi di sini tuh yang terakhir ada ginseng. Nah, bentuk sediaan yang diteliti itu ada serbuk ginseng. Hasilnya itu ginseng dapat meningkatkan kekebalan dengan meningkatkan kadar antibodi khusus virus influenza A, dan dia juga memodulasi sel imun untuk menurunkan interleukin 6 dan meningkatkan interferon gamma gitu teman-teman. Jadi sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.